kena orang kaya, kenapa? Orang kaya itu bisa seenaknya aja. Jadi menurut Bapak yakin bahwa dari hakim tersebut dibayar sama keluarga dia? Kalau tanpa itu nggak mungkin begitu. Uang kan yang berkuasa sekarang. Sehingga sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat. Berarti sudah jelas dong Iya, kalau tapi itu hakimnya adalah bilang karena alkohol. mabuk, karena alkohol. Bahwa akan divonis bebas, pernah kepikir nggak? Pernah. Kok bisa? Karena saya mengikuti persidangan, Pak. Saya melihat perilaku hakim di dalam proses persidangan itu sudah tidak memihak kepada korban. Gimana caranya tidak memihak kepada korban? Hakim-hakim yang brengsek adalah ketuanya Erin Tuah Damanik, anggotanya Mangapul, dan Heru Hanindyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Totok Review bersama Heri Hera di sini. Oke guys, kembali ramai dan viral setelah sempat hilang beberapa bulan dikarenakan terbius atau terbagi kontrasi netizen pada kasus pra-peradilan Peggy Setiawan, yaitu dalam kasus Pina Cirebon. Kali ini hakim yang telah memvonis bebas tersangka yang sebenarnya melakukan tindakan penganiayaan dan pembunuhan terhadap Dini Sera, yaitu memvonis bebas Ronald Tanur, dan akhirnya ketika hakim brengsek tersebut bisa tertangkap berkat dukungan daripada keluarga, pengacara, bahkan dukungan dari Komisi 3 DPR yang waktu itu sempat videonya diangkat oleh Niko Wisser, namun sayang video itu tidak viral seperti kasus Pina Cirebon karena konsentrasinya waktu itu terbagi dengan kasus pra-peradilan Peggy Setiawan. Berikut ini bagaimana kronologi dari awal hingga akhirnya Ronald Tanur bisa divonis bebas oleh ketiga hakim tersebut. Cekidot. Justice for Dini Sera Afrianti. Di depan saya ada Mbak Rika Diapitaloka, ada Pak Ujang, ayahnya Dini, dan ada Alfika ini adiknya Dini ya. Oke. Jadi kemarin tuh saya mau bahas ini udah dari lama, tapi saya nyari bintang tamu yang tepat karena saya nggak mau sembarangan. Nah, Rika kemarin chat gua agak emosi. Minta ngisi petisi. Minta saya ngisi petisi gitu. Dan kita bawa aja keluarganya sini untuk ngomongin. Ini gini, mungkin ke Rika dulu ya. Gua agak capek sih sebetulnya ngeliatin hukum-hukum kayak begini. Kayaknya berapa kali kalau lu kesini pasti ngomongin tentang hukum-hukum yang sebenarnya yang tidak ada hukumnya. Orang bisa beli hukum dan kadang-kadang nggak masuk akal. Mafia peradilan. Ya, mafia peradilan. Nah ini kan gue nggak ngerti, ini bukankah yang gue tonton waktu itu di video yang keluar di mana-mana, ada yang dilindas mobil, bener nggak sih? Bener. Ya, betul. Betul kan Pak? Betul. Dilindas mobil. Itu udah viral sebenarnya. Udah viral kan? Jadi kalau no viral no justice, kalau ternyata kalau tidak dikawal proses peradilannya viral but not justice, tetap no Oh justice. iya, saya dengar soalnya kemarin kita masalahkan juga akhirnya ketangkep bebas juga tuh yang waktu Yang itu. di Jombang. Nah, Yang di Jombang juga. Nah ini berarti ini udah viral, kejadian udah tahu. Saya nonton videonya, ada orang yang pura-pura nangis, si Ronald juga pura-pura nangis kan? Itu udah semua orang tahu kan, satu Indonesia kan? Iya, tahun lalu. Iya. Tahun lalu kan? Apaan yang terjadi? Terjadi kemudian lewat proses, sebenarnya kita ada kuasa hukum, nanti mungkin lebih bisa menceritakan karena peran kuasa hukumnya Biro Bantuan Hukum Damar Indonesia ini juga besar. Jadi kalau tanpa bantuan mereka itu sampai tidak ada yang mengadvokasi di peradilan begitu. Otopsi aja harus dari Biro Bantuan Hukum yang bayar, yang harusnya ada anggaran dari negara. Bayar sendiri. Otopsinya tuh bayar sendiri? Kalau mau ada hasil visum otopsi ya katanya ya bayar sendiri. Otopsi suruh bayar sendiri, betul? Betul. Jadi pengacaranya bukan yang dari bayar, negara. bukan. Jadi semua biaya otopsi itu ditanggung sama pengacara kami. Bukan dari negara, maksudnya bukan dari pengadilan ya? Bukan. Ini apa-apaan Kak? Putusan sidang 24 Juli itu yang bikin semua terkejut adalah terdakwa Gregorius Ronald Tanur, terdakwa atas kasus perkara pembunuhan Dini Sera Afrianti itu dinyatakan vonisnya bebas. Padahal kita nonton semua kan? Kita nonton semua loh. Nonton semua.
dan udah ada yang namanya visum et repertumnya tuh udah Visum sudah ada karena Sudah udah ada dilakukan nih ya. kan. Dan yang bayar pengacara ya. Dan bayar- Yang bayar pengacara nih ya. Oke, hasil Visumnya apa? Hasil visum coba kita dari bacakan. rumah RSUD Dr. Sutomo oleh Dr. Reni Sumino dengan visum et repertum nomor KF titik 23.0465 diperoleh kesimpulan jenazah berjenis kelamin perempuan, ini keterangannya. Pada pemeriksaan luar ditemukan pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata, bintik pendarahan selaput lender kelopak mata dan selaput keras mata, kebiruan pada ujung jari, pucat pada ujung jari kuku kanan kiri, kelainan di atas. Ini lazim memang pada mati lemas, tetapi kemudian ada luka lecet pada dada, perut, lengan atas, tungkai atas kanan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Benda tumpul ya. Ya, luka memar kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas, resapan darah pada kulit bagian dalam kepala, resapan darah pada kulit bagian dalam leher, resapan darah pada otot dada, resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat, dan kelima kanan, luka memar pada bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul, luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul, pendarahan pada rongga perut kurang lebih 1.200 ml. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan ada alkohol memang pada lambung dan darah, pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri, pendarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri di atas. Sehingga sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat. Berarti sudah jelas dong Iya, kalau tapi itu adalah bilang karena alkohol. mabuk karena alkohol. Enggak, kalau dari hasil visum, bukankah hasil visum sudah menjelaskan bahwa ini karena luka tumpul artinya dipukul Iya. Betul. Ya, atau kekerasan gitu kan intinya kan? dilindes juga. Dilindas juga iya. Kita nggak Vin. berani aja nayangin fotonya, itu ada tapak bannya di badannya dia. Ada tapak ban di badan. Ada sih. Gak usah lihat. Nggak, oke, saya coba satu-satu deh. Ini yang saat dilindas bukannya ada CCTV-nya juga? Ada di kan itu juga sekarang gini, kalau sebenarnya menurut undang-undang ITE itu jangan dipakai untuk kriminalisasi aja dong. Untuk hal kayak gini Dipakai dong. dipakai, tapi dengan alasan bahwa terjadi kerusakan di sini, ada yang dibalik-balikin termasuk CCTV-nya itu ada sudah rusak, jadi mungkin tidak bisa dijadikan alat bukti karena dianggap rusak atau hilang lah gitu. Tapi ya oke, tapi hasil visum ini kan Ya, ini tidak bisa. nggak bisa Tadi di dimain-mainkan. Komisi 3 kita bertemu dipimpin oleh Mas Habibur Rahman sama Pak Ahmad Saroni gitu, mengatakan bahwa ya visum itu menjadi alat bukti kuat. Ya berarti hakimnya dong. Nah itu dia, makanya kita semua ya semua ini kalau ada yang komentar kan misalnya. Jadi guys, dalam kasus Dini Sera ini nampak sekali atau nampak jelas bahwa uang adalah segalanya, uang yang berbicara. Makanya orang tua daripada almarhumah Dini Sera mengatakan bahwa di sini ada mafia peradilan atau mafia hukum. Ketika orang yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki uang, maka sejujur apapun dia tidak akan pernah menang melawan orang yang beruang. Dan di sini terbukti dalam kasus Dini Sera, bagaimana Dini Sera dianiaya bahkan hingga meninggal. Dengan sekian banyak bukti, namun masih saja bisa terbebas. Kenapa? Karena di situ uang bisa bermain, keadilan serta hukum bisa dijual belikan oleh mafia-mafia yang tidak bertanggung jawab, yang harus melakukan keadilan yang sebenar-benarnya, namun mereka ingkar. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.